Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melangkahkan kaki mengayunkan tangan ke sekolah yang kita cintai ini. Sholawat beriringan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda Rasul kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Alex Rajunada SPD selaku pemateri kita pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir untuk mengikuti diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita mulai diskusi kita, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, langsung saja kita masuk ke diskusi kita pada siang hari ini. Untuk materi akan disampaikan langsung oleh Bapak Alexstra Junada SPD. Kepada Bapak Alexstra kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru hebat SMA Negeri 1 Lintau pada kegiatan kita di sore yang cerah ini dalam aksi pemaparan pemahaman budaya positif. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Alexstra Junada. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Sebelum kita mulai ke pemaparan materi yang sudah saya siapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelumnya saya mau bertanya, apa kabarnya bapak-bapak ibu? Baik, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik. Dan pastinya sudah siap untuk mendengarkan arahan dan pemaparan saya tentang budaya positif ini. Siap. Tapi sebelum kita mulai ke pemaparan materi ini, saya akan mengadakan sedikit ice breaking untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi yang saya butuhkan di sini, kita tidak akan bergerak, kita tidak akan bernyanyi, kita tidak akan menari, kita tidak akan senam atau apapun itu. Yang saya minta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu cukup menyediakan satu buah pena saja. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu akan saya bagi ke kedua kelompok yang akan menuliskan. Apa yang akan dituliskan? Jadi yang akan dituliskan adalah menyambung kata. Saya langsung bagi saja. Di sebelah kiri saya ini kelompok A, di sebelah kanan saya itu kelompok B. Untuk kelompok A, silakan buat satu kalimat dengan awalan jika saya. Dan untuk yang kelompok B, silakan buat satu kalimat dengan awalan katanya saya akan. Untuk yang A, jika saya. Kalau untuk yang B, saya akan. Silakan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu buat satu buah kalimat sederhana saja. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu akan saya minta beberapa orang saja akan membacakan kalimatnya yang akan digabungkan dengan kelompok A dengan kelompok B. Sudah siap Bapak Ibu? Jadi saya ulangi lagi. Kelompok A akan menulis satu kalimat dengan awalan apa tadi? Jika saya. Kemudian untuk kelompok B, saya akan. Sebelum saya minta secara langsung, ada yang mau untuk membacakan satu dari kelompok A, satu dari kelompok B. Boleh angkat tangannya Bapak Ibu?
kelompok B ada Bu Messi, kelompok A boleh Ibu Resti. Jadi kita akan mulai. Bu Resti akan membacakan satu kalimatnya dan langsung nanti akan disambung oleh Ibu Messi. Bu Resti silakan berdiri dan silakan berbicara. Jika saya kaya, Boleh Bu Messi. Saya akan memesan boba jika diizinkan oleh Bapak Alex Kram. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Bu Resti dan Bu Messi. Saya akan minta satu lagi untuk Bapak dan Ibu dari kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ada Pak Riki, kelompok B ada Bu. Oke, Bu Haryati. Kita mulai dari Pak Riki dulu. Jika saya punya uang banyak, Dilanjutkan Bu. saya akan pergi naik haji. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk Bu Haryati dan Pak Riki. Dan terakhir, saya masih minta dua orang lagi, satu dari kelompok A dan satu kelompok B. Untuk satu kelompok A, silakan boleh. Bu Mutia, kelompok 2, Bu Nita. Kita silakan. Jika saya seorang kapiten, Jika saya adalah seorang kapiten, Saya akan keliling dunia. saya akan keliling dunia. Boleh tepuk tangan untuk 3 dan 6 orang teman-teman hebat kita tadi. Dan secara tidak langsung, kalimat yang kita buat tadi ternyata menyambung dengan kalimat orang lain. Jadi satu kesimpulan yang bisa kita tarik di sini adalah ada saatnya, ada kalanya pemikiran kita sama dengan orang lain. Ada saatnya atau ada kalanya pemikiran kita berbeda dengan orang lain. Jadi yang namanya hidup kondisinya adalah seperti ini. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk kita semua yang sudah melakukan ice breaking di sini. Masih tetap semangat? Sudah makan siang tentunya? Alhamdulillah. Baik. Untuk di sini seperti yang sudah saya bicarakan di awal, yang akan saya presentasikan adalah menyebarkan pemahaman budaya positif. Boleh dilihat? Fotonya sama dengan saya yang di Pak? Oh beda. Nah, bedanya yang aslinya lebih ganteng daripada yang ini. Iya. Kemudian, iya. Nama saya Alex Junada, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar dari SMA Negeri 1 Lintau. Di sini yang paling pertama yang akan kita bahas adalah tentang konsep inti budaya positif. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 konsep inti budaya positif tersebut. Maaf, ada 8. Berarti makannya tidak terlalu kenyang mungkin ya? Jadi masih bisa konsentrasi. Oke. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restribusi. Itu adalah konsep inti budaya positif. Kemudian di sini kita akan lihat pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini yang akan saya berikan penjelasan lebih jauh adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya pastikan bahwa Bapak Ibu guru hebat semuanya sudah paham betul dengan maksud apa itu berdiferensiasi. Kalau dari katanya maksudnya adalah berdiferensiasi ini adalah berbeda. Ya. Kemudian apa maksudnya pembelajaran berdiferensiasi? Apanya yang berbeda?
Yang paling pertama kita harus tahu dulu, dari sekian banyak siswa yang kita ajarkan atau murid kita yang kita ajarkan di dalam kelas, minimal atau rata-rata kita ambil sekitar 30-an. Dari ke-30-an tersebut dipastikan tidak akan ada yang sama dari pembelajaran yang akan mereka lakukan. Contoh sederhananya saja, ketika kita memberikan tugas, ada beberapa siswa yang bisa fokusnya membuat tugas sendiri. Ada beberapa siswa bisa mengerjakan tugas ketika dia berkelompok atau bisa sharing dengan teman-teman. Yang jadi pertanyaannya di sini adalah, apakah itu benar atau salah? Kalau menurut Bapak dan Ibu, apakah itu benar atau salah? Benar. Karena yang namanya kebutuhan siswa kita itu berbeda-beda. Maka kalau kita tarik kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berbeda-beda. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi di sini adalah kesalahan yang kalau kita lihat di lapangan ini sudah lumrah kita lakukan, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Ada beberapa miskonsepsi di sini. Ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita selalu mengontrol murid, kita selalu harus A, harus B, harus C, harus D, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus A dan yang lain. Karena yang ada dalam kepala kita ketika kita ada dalam kelas, kita adalah nakodanya. Iya, tapi kita lupa kita tidak bisa mengontrol mereka sepenuhnya. Kita cuma bisa membimbing mereka, mengarahkan mereka. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita lebih banyak tertarik dengan yang efektif dan bermanfaat. Bahkan kita lupa dengan alasan kenapa kita lakukan itu. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kebanyakan dari kita selalu memposisikan kita adalah orang yang benar dan membuat seolah-olah siswa kita itu adalah orang yang bermasalah, orang yang bersalah dengan cara penekanan dari kata-kata mungkin atau dari perbuatan kita. Sekali lagi, karena ini adalah miskonsepsinya, berarti yang kita lakukan ini kadang sadar atau tidak sadar kita melakukan ini. Dan terakhir di sini adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Karena guru adalah lebih tua atau lebih tua daripada siswanya, berarti menganggap ya saya adalah orang yang dewasa. Dan Ananda adalah orang atau lebih muda, ya harus wajib. Yang kata-kata yang selalu kita ucapkan harus itu, wajib itu, tidak boleh itu. Itu adalah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Ngantuk Bapak Ibu? Ngantuk? Enggak. Kita lanjut. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulusnya, ada teorinya. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Ini masih bagian dari kita. Kita selalu menganggap kalau kita lapar, orang lain juga harus lapar. Kalau kita laparnya makan nasi, kita harus menganggap orang lain laparnya juga harus makan nasi. Jadi kita selalu menganggap apapun kebutuhan tersebut itu sama. Kita lupa ada beberapa orang yang kebutuhannya itu beda-beda. Sederhananya saja, kalau saya tanyakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika bapak-bapak dan ibu-ibu merasa capek, saya pastikan jawabannya akan beda-beda apa yang dilakukan. Apalagi kalau di sini ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kalau ditanyakan kalau mereka capek, yang akan mereka lakukan kira-kira apa? Ngopi. Apakah ibu-ibu ketika capek dia akan melakukan itu juga? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi kalau misalnya kita lihat kebutuhan kita itu beda-beda.
Bisa jadi kalau misalnya bapak-bapak tadi ketika dia merasa capek dia ngopi. Bisa jadi kalau untuk ibu-ibu ketika dia capek dia pengennya tidur. Itu contoh sederhananya saja. Kemudian untuk stimulus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal pada teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh sederhananya saja, ketika saya angkat satu buah ini, dari beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini pasti akan berbeda cara pandangnya. Dan ini akan terlihat ketika saya tanyakan, apa yang saya pegang ini? Ada yang nyebutnya kertas, ada yang nyebutnya buku. Bisa jadi yang di belakang menyebutkan, oh itu nggak buku gitu. Itu kalau misalnya kita lihat dari semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini sebenarnya pada kehidupan sehari-hari kita ini banyak. Sangat banyak kita temukan. Contohnya atau maksudnya ini gimana? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya gini, ketika saya bermasalah dengan contohnya dengan Bu Fitria. Ketika saya bermasalah, itu adalah hubungannya antara saya dengan Bu Fitria. Apakah ada hubungannya dengan Bu Messi? Tidak. Berarti saya tidak punya hak untuk menyebutkan kepada Bu Messi tolong benci juga kepada Bu Fitria. Begitu juga sebaliknya. Tapi pada kenyataannya kita yang ada di dalam lingkungan masyarakat kita selalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau saya lihat satu, ya orang lain lihatnya satu juga. Kalau orang lain lihatnya 5, ya orang lain lihatnya 5 juga. Dan yang keempat, Bu. Ya. Yang kelima. Yang keempat atau kelima? Berarti siapa yang ngatur ini, saya atau Bapak Ibu? Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini di sini kita tidak pernah mendengarkan ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita tidak pernah mendengarkan, kita tidak pernah mencari tahu kenapa dia melakukan itu. Yang kita lakukan selama ini adalah contoh sederhananya ketika siswa terlambat, kita cuma langsung, oh ini terlambat, ya sudah, ambil ember, silakan siram tanaman. Tapi kita lupa, dia terlambat kenapa? Kita lupa menggali apa yang terjadi dengan si anak. Itu yang dimaksud dengan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian stimulus selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di sini teori kontrolnya adalah hanya Anda atau hanya kita pribadi yang bisa mengontrol pribadi kita masing-masing. Jadi orang lain tidak bisa. Mungkin yang jangan jadi pertanyaan adalah, tapi saya pernah lihat beberapa dari teman saya bisa dikontrol oleh orang lain. Untuk beberapa case permasalahannya yang disebutkan tadi, bisa jadi itu adalah untuk orang-orang yang boleh dikatakan posisinya sedikit agak labil. Itu yang dimaksud dengan orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya tadi. Cuma kita yang bisa mengontrol diri kita, dan juga orang lain yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan terakhir di sini adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini lebih ke bahasanya diiming-imingi. Jadi kalau misalnya gagal, kita akan mulai memaksa. Pemaksaannya bisa dalam bentuk kata-kata tadi. Kalau misalnya berikan contohnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya kita meminta siswa kita untuk membersihkan kelas. Ananda silakan dibersihkan kelasnya, karena di beberapa minggu yang akan datang kita akan ada penilaian kelas. 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai seminggu itu tidak ada. Berarti itu gagal. Karena itu gagal, kita mulai melakukan pemaksaan di sana. Kalau Ananda tidak melakukan itu, maka kalau Ananda tidak seperti itu, maka atau jangan coba-coba. Nah, itu
itu adalah bagian dari kondisinya pemaksaan ada pada saat rujukan. Sedangkan teori kontrolnya di sini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya gimana? Kalau kita tarik lagi contoh yang tadi, ketika siswa kita diminta untuk goro atau membersihkan kelas, kita harus berkolaborasi dulu. Ketika kita minta mereka untuk membersihkan kelas, kita tanyakan dulu harinya cocoknya hari apa. Kemudian bagian mana yang harus kita lakukan dulu. Atau nanti kita akan mungkin kita bisa bagi-bagi karena siswa kita banyak dan tidak bisa seluruhnya hadir. Bisa jadi kita bagi dua saja absennya. Absen 1 sampai 15 misalnya hari Senin. Di selanjutnya itu di hari Selasa. Nah, itu adalah bagian dari kolaborasi, konsensus, menciptakan ada pilihan-pilihan baru yang akan kita laksanakan. Kita lanjut. Di sini adalah disiplin positif. Untuk disiplin positif di sini, kalau kita lihat, untuk disiplin positifnya itu berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi dari beberapa yang kita alami atau kita lakukan selama ini, kita lebih beratnya ke sini. Memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Tapi pada kenyataannya kita masih melakukan itu. Ketika si anak mendapatkan hal yang baik, kita akan memberikan reward. Ketika si anak melakukan kesalahan, kita akan memberikan hukuman atau punishment. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena kalau kita sudah tidak melakukan lagi adanya punishment, tidak adanya reward, kedisiplinan akan tumbuh sendiri dari murid kita. Karena ketika mereka akan melakukan sesuatu, mereka tidak akan diiming-imingi lagi. Kalau misalnya kita tidak piket, ya berarti kita besok ada pemanggilan orang tua. Oh, kalau misalnya kita piket, oh nanti kita dapat juara, dapat hadiah segini. Jadi kata-kata seperti itu tidak ada lagi. Tapi yang kita inginkan adalah ketika siswa kita melakukan piket di dalam kelas, ya mereka sadar akan kebersihan kelasnya. Mereka akan berpikir, kalau misalnya kelasnya kotor, kalau misalnya kelasnya tidak teratur, bagaimana nanti mereka belajar. Jadi yang mereka pikirkan ketika melakukan itu tidak lagi dengan dua yang tadi. Reward satu lagi adalah punishment. Baik, sebelum kita lanjutkan, kami persilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk minum yang ada di mejanya. Jadi boleh sedikit agak santai karena sepertinya jadi materinya terlalu berat atau ngantuk ya? Yeah. Di sini nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan. Ada dua di sini saya ambil. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian untuk life skill-nya atau kecakapan hidupnya. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Jadi sebelum kita minta sesuatu kepada orang lain, ya berarti kita harus memberikan dulu kepada orang lain. Jadi kita tidak bisa menyebutkan, oh si
hal seperti itu kepada saya. Tapi kita lupa, kita sudah pernah melakukan itu kepada dia. Jadi itu adalah contoh nilai kebajikan dari dua yang saya ambil, profil pelajar Pancasila dan life skill. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini nanti saya akan bertanya untuk mendapatkan apa yang akan kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya lanjutkan lagi seperti di awal yang disebutkan, saya ingin bertanya kepada satu saja cukup kepada Bapak atau Ibu, satu buah pertanyaan terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Saya minta kepada Bu Mutia, boleh? Saya minta kepada Bu Mutia untuk menyebutkan beberapa saja kebutuhan dasar manusia. Boleh Bu Mutia, silakan. Ya, boleh. Untuk kebutuhan dasar manusia bisa kita contohkan dengan kebutuhan kebebasan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk bertahan hidup. Terima kasih Bu Mutia dan beberapa jawabannya. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau menambahkan lagi mungkin? Oke, boleh Bu Resti, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak Alextra. Untuk kebutuhan dasar manusia ini berupa kesenangan ataupun kasih sayang. Terima kasih banyak kepada Bu Resti dan Bu Mutia. Boleh tepuk tangannya kepada Bu Resti dan Bu Mutia yang sudah menyebutkan kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita cek jawaban dari dari Bu Mutia dan Bu Resti tadi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Siapapun makhluk hidup, terutama manusia, akan butuh ini, karena ini adalah 5 kebutuhan dasarnya. Jadi siapapun itu akan punya ini. Kalau kita bedah satu persatu, yang pertama adalah bertahan hidup. Dari segi bertahan hidup, kita akan membutuhkan makanan, itu pastinya. Kemudian pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan keamanan. Sekali lagi, karena ini adalah kebutuhan dasar, siapapun itu orangnya, dimanapun dia tinggal, kaya pun, miskin pun, atau siapapun lah itu, mereka akan butuh ini. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang kalau kita lihat lagi di sini, yang pertama adalah rasa diterima. Rasa diterima maksudnya di sini adalah ketika Bapak dan Ibu ke suatu kelompok atau ke suatu orang yang banyak mungkin, jadi ada penerimaan dari orang lain. Kemudian di sini akan berkaitan dengan berbagi dan bekerja sama. Kemudian menjadi bagian dalam kelompok tersebut. Yang berikutnya, penguasaan. Dari penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin dan berprestasi. Yang keempat, kesenangan, bermain, kemudian humor, antusiasme dan tertawa. Apakah Bapak Ibu pernah melihat orang yang tidak tertawa? Apakah Bapak Ibu pernah melihat orang yang tidak tertawa? Mungkin versi tertawanya akan berbeda. Ada yang bisa tertawa terbahak-bahak mungkin, ada yang cuma bisa tertawanya ya simpel saja. Dan itu adalah bagian dari humor ini. Kemudian terakhir di sini adalah kebebasan. Kebebasannya di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Itu adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Lanjut lagi, motivasi perilaku manusia. Ada 2 motivasi perilaku manusia di sini. Yang pertama faktornya adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik. Kalau
Contohnya di sini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, mereka akan berpikiran ini, biar mereka tidak dapat hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau disimpulkan, ketika seseorang melakukan sesuatu, kalau faktor ekstrinsiknya atau dari luarnya ada dua. Mereka akan melakukan kalau misalnya takut dengan hukuman, atau mereka akan melakukan itu kalau ada di luarnya atau hadiah. Kemudian faktor motivasi perilaku manusia yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik. Di sini untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Jadi balik lagi, sesuatu yang mereka lakukan dari hatinya sendiri, tidak dipaksa oleh si anu atau tidak diminta oleh si A, si B, si C dan yang lainnya. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan atau yang mendorong seseorang berperilaku. Jadi tergantung dari orangnya lagi nanti. Mereka akan pilih faktornya yang ekstrinsik dari luar kah, atau faktor motivasi intrinsik atau dari dalam diri. Kemudian lanjut, di sini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang sering biasa kita lakukan di sini bagian yang mana, Bapak dan Ibu? Pada umumnya, kebanyakannya yang kita lakukan di sini adalah hukuman. Walaupun masih ada beberapa di antara kita yang sudah melakukan ada konsekuensi atau restitusi. Di sini kita akan lihat bagian dari hukuman tersebut. Kalau hukuman itu tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat 1A. Selanjutnya berupa hukuman fisik dan psikis. Kalau Bapak Ibu ingat tadi ada satu kasus atau satu contoh yang saya berikan tadi, yang berupa tindakan hukuman adalah ketika siswa terlambat, kita akan menyuruh dia untuk menyiram tanaman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi di sini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ada beberapa yang sudah baik, tapi kebanyakan di sini adalah masih belum sesuai. Contoh, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Maksudnya tidak nyaman, apa maksudnya di sini? Kita selalu akan mengiming-imingi dengan yang namanya kalau salah ini hukumannya, ini punishment-nya. Atau di situ akan ada kata-kata harus, wajib, tidak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Dengan kita sering menyebutkan itu, murid kita merasa tidak nyaman untuk melakukan sesuatu. Dan terakhirnya, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi tiap sebentar akan dilihat terus. Misalnya kalau mereka kita kasih guru 1 jam di kelas, tiap 5 menit atau tiap 10 menit kita langsung datang ke kelas. Gimana? Sudah siap? Nanti kita keluar lagi. Datang lagi. Gimana? Sudah siap? Keluar lagi. Belum lagi dengan ocehan-ocehan yang selalu akan kita buat di sana. Oh ini kenapa ini? Sudah 5 menit, sudah 20 menit, tapi belum ada yang selesai ini. Bla 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 dan sebagainya. Dan terakhir di sini adalah restitusi. Ada dua di sini. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika siswa atau ketika murid kita melakukan kesalahan, kita memberikan kesempatan kepada murid kita tersebut untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi pada dasarnya di sini kita lebih banyak berkomunikasi dengan murid kita tanpa adanya kata-kata yang membuat mereka tidak nyaman. Lanjutannya lagi, 5 posisi kontrol guru: penghukum,
Pembuat merasa bersalah, teman. Pemantau, manajer. Kalau kita ambil 3 saja dari 5, kira-kira yang sering kita lakukan Bapak Ibu yang mana? Satu, penghukum. Membuat merasa bersalah. Pemantau. Apakah kita sudah bisa menjadi teman atau pernah melakukan menjadi teman kepada kita? Pernah tapi jarang. Terakhir adalah manajer. Sekarang kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, penghukum. Di sini ada 1-2 contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Di sini ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Ketika kita melakukan ketika kita menjadi seorang penghukum, ketika kita melihat siswa kita salah, kita akan meminta mereka hormat pada bendera selama 1 jam. Misalnya siswa kita tidak pakai dasi, berarti kita pisahkan barisannya. Kemudian setelah upacara kita akan minta mereka untuk silakan hormat 1 jam selama di lapangan upacara. Nah, itu adalah bagian dari kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, kalau pembuat merasa bersalah di sini, kita akan lebih banyak mengeluarkan kata-kata di sini. Beberapa di antaranya adalah, berapa kali bapak atau ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Jadi di sini kita akan membuat mereka merasa bersalah dengan kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian sebagai teman dan pemantau, kasusnya masih tetap sama dengan yang tadi. Ketika kita sebagai teman, di sini, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan seperti itu lagi. Itu adalah sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dan terakhir di sini dengan kasus yang masih sama sebagai manajer. Sebagai manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi ketika kita punya posisi kontrol, bagusnya atau yang lebih baiknya kita akan memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan atau tidak taat dengan aturan yang sudah ada di sekolah, kita tanyakan dulu kenapa dia seperti itu, apa alasannya, apa motivasinya. Jadi kita tidak bisa langsung saja menunjukkan yang ini tidak suka cabut kelas, atau suka terlambat. Kalau terlambat, ini hukumannya harus ini, harus itu. Itu adalah bagian dari 5 posisi kontrol. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan 1 kalimat. Jadi Bapak Ibu boleh menebak secara bersama posisi kontrol seperti apakah kalimat yang saya bacakan ini. Apakah sebagai teman, sebagai manajer, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah dan yang lain. Kalimatnya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini membuat merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Berarti di sini posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Manajer. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti di sini posisi kontrolnya sebagai pemantau. Itu beberapa contoh dari kalimat yang sudah kita sebutkan barusan. Kemudian kita akan melihat keyakinan kelas.
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau kita lihat pembentukan keyakinan kelas, yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah banyak lagi bertele-tele, tidak boleh A, B, C, D, sampai Z. Jadi A-nya ada lagi bagian-bagiannya, dari bagiannya ada lagi bagian-bagiannya. Jadi semakin banyak dari aturan-aturannya, itu tidak baik. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, tolong dipahami, setiap kelas ini beda-beda. Walaupun dia nanti satu tingkat, kelas 12, bisa jadi 12 IPS 1 dengan IPS 2 kebutuhannya berbeda. Jadi kita tidak bisa langsung mencoba saja, oh anak IPS 2 harus seperti ini, oh anak IPS 1 harus seperti ini juga, tidak bisa. Kemudian terakhir, semua warga kelas dan sekolah harus dilibatkan. Kalau warga kelas itu sudah pasti murid-murid kita. Kalau warga sekolah berarti di sini harus ada yang kita libatkan. Yang pertama adalah kepala sekolah, wakil kesiswaan, dan unsur guru dan murid. Iya, teknik itu adalah bagian dari warga sekolah. Selanjutnya, ini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita menemukan permasalahan tentang siswa, jadi yang kita lakukan di sini adalah segitiga restitusi. Kita akan mengajak ngobrol murid kita, menanyakan kenapa, bagaimana. Di sini ada alurnya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan terakhir menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsipnya di sini adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketika kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah bagian dari validasi tindakan. Terakhir, menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah apa keyakinan kelas kita. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagimu. Dan terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu adalah bagian-bagian dari segitiga restitusi. Kita sudah berada di penghujung, ya. Sudah sekalinya bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebelum kita tutup, saya pengen minta bantuannya kepada Bu Messi untuk kita ice breaking dulu sedikit, biar lebih rileks dengan kondisi kita. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, masih tetap semangat? Nah, karena ini sudah di penghujung kita, di penghujung materi saya. Sebelum saya tutup, sedikit refleksi dulu. Saya minta kepada beberapa orang bapak dan ibu untuk memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari atau yang kita belajar secara bersama di sini. Boleh kepada bapak ibu yang bisa, boleh angkat tangannya. Oke, kita ada dua. Boleh kita mulai dulu kepada Bu Messi, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Alextra. Di sini refleksi yang akan saya berikan bahwasanya setelah saya melihat dan mendengarkan materi yang Bapak berikan, kata kunci yang paling saya kunci bagi diri saya sendiri adalah saya akan mengubah posisi kontrol saya menjadi seorang manajer untuk ke depan. Terima kasih.
Terima kasih banyak kepada Bu Messi. Jadi di sini Bu Messi akan mencoba untuk merubah posisi kontrolnya yang mungkin biasanya sebelumnya menjadi teman atau penghukum dan yang lainnya. Di sini Bu Messi akan mencoba untuk menjadi seorang posisi kontrol yang manajer. Sekarang yang kedua kepada Bu Lia, kita silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Alex. Ini melanjutkan refleksi dari Bu Messi tadi. Dari sejauh materi awal sampai materi akhir, ini menggugah kita sebagai pendidik untuk melaksanakan pendidikan, mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada murid. Dan kalau kita bisa mewujudkan budaya positif ini di sekolah, maka kita akan bisa untuk mewujudkan pendidikan yang didamkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangannya lagi untuk Bu Messi dan Bu Lia. Jadi kalau Bu Lia tadi menyebutkan filosofi Ki Hajar Dewantara, setiap kebutuhan murid kita berbeda-beda. Jadi bagaimana cara kita nanti untuk memberikan atau menyampaikan sesuai dengan kebutuhan dari murid kita tersebut. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita sudah berada di terakhir slide kita. Seperti yang sudah tertulis di depan, bacaannya adalah terima kasih, dan pastinya semoga bermanfaat sekali lagi baik untuk saya maupun untuk Bapak Ibu dan Ibu yang mendengarkannya. Sebelum saya tutup kegiatan kita di sore yang cerah berbahagia ini, saya mohon maaf kalau ada salah dan katanya yang tidak terletak pada tempatnya. Saya mohon maaf diperbanyak dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu masih semangat mengikuti acara diskusi kita pada siang hari ini? Wah, luar biasa sekali, antusias dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu kita. Nah, mari kita berikan aplaus untuk Bapak Alex Rajunada yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Materinya sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Materi yang disampaikan oleh Bapak Alex Rajunada tadi sangat bermanfaat untuk kita dan bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran kita di sekolah ini. Nah, baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, dengan berakhirnya penyampaian materi dari Bapak Alex tadi, maka berakhir pula acara diskusi kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator dari awal sampai akhir acara, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.